Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan bagaimana langkah memilih formasi pada instansi Bapak Ibu semua di SSC ASN. Dan pastikan data ini wajib benar. Nah, karena ini wajib benar untuk jenis formasi. Bapak Ibu salah, maka Bapak Ibu salah penempatan. Seperti itu. Nah, nantinya sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menjelaskan bagaimana langkah memilih formasi yang benar pada akun SSC ASN Bapak Ibu semua. Karena masih banyak yang bingung nih. Bagaimana sih langkah memilih formasi tersebut? Apakah saya memilih umum atau khusus? Nah, itu yang perlu diketahui. Langkah yang harus Bapak Ibu lakukan yang pertama kali pastinya Bapak Ibu harus melihat kebutuhan formasi di masing-masing instansi. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi website masing-masing instansi terlebih dahulu untuk mengetahui jenis kebutuhan yang dibutuhkan pada seleksi SSCSN di sini. Contoh saja di sini ya Bapak Ibu semua. Jadi saya contohkan secara detail kepada Bapak Ibu semua. Contoh, saya akan melamar di Pemprov Jatim. Maka kita masuk pada websitenya BKD Jatim seperti ini. Karena di websitenya BKD Jatim ada informasi pengumuman terkait dengan adanya SSCSN atau perekrutan SSCSN ini. Jadi di sini kita masuk pada rekrutmen. Nah, kita masuk pada rekrutmen P3K, kita cari pengumuman dan jadwal. Nah, ini yang revisi, kita cari yang penerimaannya di sini. Nah, yang surat pengumumannya kita unduh terlebih dahulu, baru kita masuk pada di dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu langkahnya. Jangan asal kita memilih. Nah, contoh saja apa juga persyaratan yang dibutuhkan. Apakah kita memenuhi? Itu yang juga kita harus penuhi. Jadi setelah kita mengunduh, kita buka di sini Bapak Ibu semua. Nah, pastikan yang dibutuhkan formasi itu apa dan Bapak Ibu akan melamar apa. Contohnya saya akan melamar formasi teknis di sini. Nah, di sini ketentuannya adalah 20 sampai dengan 57 tahun untuk segi usia. Oh, saya ini memenuhi syarat. Maka Bapak Ibu bisa langsung formasi apa yang dibutuhkan. Nah, di sini pada jenis formasi Bapak Ibu tentukan apakah memilih umum atau khusus. Untuk perbedaan antara umum dan khusus sudah saya jelaskan di kesempatan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang Bapak Ibu miliki di sini. Ingat, yang pertama Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang telah Bapak Ibu miliki. Jadi misalnya di sini manajemen seperti itu. Nah, manajemen ini untuk apa saja? Seperti itu. Nah, di sini di formasi apa saja dan juga di dinas apa saja. Misalnya kebetulan di instansi jabatan Bapak Ibu di sini misalnya pas ada di instansi Bapak Ibu sangat beruntung, atau di unit kerja Bapak Ibu sangat beruntung. Oleh sebab itu pastikan di unit kerja Bapak Ibu itu ada atau tidak, misalnya dinas pendidikan. Nah, seperti itu dinas pendidikan misalnya. Nah, oh ternyata ini saja dinas pendidikan. Pastikan kemudian di jenis kebutuhannya umum dan khusus. Maka Bapak Ibu bisa memilih. Keuntungan ini memang ada keuntungan di masing-masing umum maupun khusus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat-lihat terlebih dahulu dah seperti apa. Karena masing-masing formasi ada keuntungan dan ada kelebihan. Dan ini pastikan mantapkan terlebih dahulu baru Bapak Ibu bisa masuk pada akun SSCSN Bapak Ibu semua. Dan coba kita masuk pada akun SSCSN di sini Bapak Ibu semua, coba kita cek. Setelah Bapak Ibu melihat nih, oh ternyata ada di Pemprov Jatim, maka pastikan jenis seleksinya ini ada yang di awal. Sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua bagaimana langkah untuk memilih jenis seleksi yang benar dan baik. Maka kita pilih instansinya. Misalnya pemerintah Pemprov Jatim. Misalnya kita, kalau Bondowoso ada tidak? Oh, Bondowoso tidak membuka informasi. Jadi kita masuk pada Jawa Timur. Seperti ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian setelah itu di jenis formasi. Seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di sini ada khusus dan ada umum, dan di sini ada jumlah alokasi formasinya. Pastikan di sini benar. Nah, itu saja, pastikan benar.
Karena misalnya Bapak Ibu sebagai non ASN, nah sebagai non ASN nih, maka Bapak Ibu bisa memilih penentuannya adalah khusus seperti itu. Misalnya non ASN ataupun THK 2. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dari instansi swasta, jangan mencoba-coba yang khusus. Nanti Bapak Ibu salah memilih dan tidak diterima ketika Bapak Ibu akan seleksi administrasi ini. Karena tidak memiliki riwayat pengalaman kerja di instansi pemerintah. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Maka saya pilih khusus dan kita pilih. Nanti akan ditampilkan di sini, yaitu dari tingkat pendidikan, jabatan, lokasi formasi, lokasi ujian, lokasi tes, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama PT sekolah. Nah, di sini ada petunjuknya. Pemilihan formasi. Pilihlah instansi dan jenis formasi dari formasi tujuan pendaftar. Seperti yang saya sampaikan, pastikan terlebih dahulu di akun masing-masing instansi. Kedua, klik tombol pilih untuk melakukan sebuah pengecekan, kemudian tentukan jenis pendidikan, kemudian formasi yang membutuhkan pendidikan perguruan. Nah, ini intinya sama Bapak Ibu, tinggal melihat di kolom instansi masing-masing dan jenis kebutuhan formasinya. Nah, kita contohkan saja, kita isikan. Di sini misalnya S1 sarjana, pendidikannya misalnya manajemen di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu semua, jenis jabatan yang akan dipilih apa? Jadi ini menyesuaikan dengan yang jenis jabatan yang di sini. Nah, kita contohkan misalnya arsiparis. Ahli pertama arsiparis seperti ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa memilih lokasi kerjanya di mana. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa memilih lokasi ujiannya apakah dalam negeri atau luar negeri. Misalnya Bapak Ibu ada di luar negeri, maka Bapak Ibu bisa memilih luar negeri seperti itu. Pilih lokasi tesnya, Bapak Ibu di sini bisa memilih di mana yang lebih dekat dengan domisili Bapak Ibu semua. Itu yang saya sarankan. Nah, contohnya saja Geraha Yunesa Surabaya seperti itu. Kemudian di sini IPK-nya berapa ditulis, nomor ijazahnya berapa, tahun lulusnya, jenis perguruan tingginya. Nah, dalam atau luar negeri tanggal ijazahnya, nama PT-nya. Ingat di sini perlu diisi secara detail. Nih. Silakan mengetikkan nama perguruan tinggi dan pilih salah satu. Jadi di sini Bapak Ibu isi terlebih dahulu, baru bisa mengisi nama PT dan sebagainya, kemudian nama prodinya. Di sini untuk nama PT, silakan ketikkan kembali nama perguruan tinggi Anda yang di atas di sini diketikkan. Dilakukan sama dengan hal ini dilakukan jika nama perguruan tinggi Anda sekarang sudah berubah nama dan berbeda. Jadi misalnya berbeda Bapak Ibu semua, kan ada beberapa perguruan tinggi yang sudah berbeda. Maka Bapak Ibu bisa ketikkan ulang di sini. Dan nama prodinya apa? Setelah itu Bapak Ibu bisa masukkan captcha-nya dan selanjutnya kita klik selanjutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu langkahnya. Pastikan Bapak Ibu melihat formasi yang ada saat ini. Apakah ada atau tidak. Misalnya tidak ada, ya tidak usah mendaftar. Tapi tergantung Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu ingin mendaftar di instansi yang lain, monggo, tidak dipermasalahkan. Yang perlu diketahui, misalnya Bapak Ibu honorer atau THK 2 dalam satu instansi, maka Bapak Ibu bisa memilih proses yang khusus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin memilih di luar instansi induknya Bapak Ibu semua, dalam artian instansi dari Pemprov Jatim ke kabupaten kota, maka Bapak Ibu bisa memilih yang umum, jangan memilih yang khusus Bapak Ibu semua. Nah, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.